terima kasih. Kita akan membahas getaran mekanis, yakni getaran paksa 1 derajat kebebasan tanpa redaman. Ini kuliah diselenggarakan oleh saya sendiri, Yohanes Agus Jayatun, dari Prodi Teknik Mesin S1 Fakultas Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, ITNJ Yogyakarta. Sebuah getaran yang disebut getaran bebas itu adalah sebuah sistem yang bergetar, tetapi getarannya itu tidak digetarkan dari luar. Contohnya lihat di bandul. Kalau bandul ini diangkat kemudian dilepas, dia akan bergoyang-goyang dengan sendirinya sampai dia berhenti. Demikian pula massa di sini, kalau massa ini ditarik atau ditekan kemudian dilepas, dia akan bergoyang atau melakukan osilasi. Goyangan bandul dan gerakan osilasi massa ini akibat daripada inersianya sendiri. Maka sistem atau getaran seperti itu disebut getaran bebas. Jadi gerakannya itu karena adanya keseimbangan antara inersia bandul atau inersia massa dengan gaya-gaya luar tanpa adanya paksaan gaya. Akan menjadi berbeda ketika kita berbicara tentang getaran paksa atau post vibrations. Getaran paksa itu adalah sebuah peristiwa gerakan osilasi dari sistem, tetapi gerakan osilasi itu karena adanya momen atau gaya dari luar. Jadi ada yang menggetarkan. Jadi misalnya ini bandul, ada momen yang menggetarkan. Ada yang memaksa. Kalau ini sebuah sistem massa, dia ada sebuah gaya paksa yang menggetarkan sistem ini. Kalau kita lihat di kejadian sesungguhnya, getaran paksa itu misalnya getaran mesin. Mesin menghasilkan gaya-gaya tidak seimbang sehingga dia bisa memutarkan sistem. Atau getaran bangunan yang terkena gempa. Frekuensi yang timbul pada peristiwa getaran paksa disebut frekuensi paksa atau post frekuensi. Sementara frekuensi pada getaran bebas itu disebut frekuensi alami atau natural frekuensi. Sebagaimana biasanya, kita akan membahas getaran paksa linier, di mana nanti lambang omega P adalah untuk lambang frekuensi paksa dalam satuan radian per detik, dan Fp adalah gaya paksa dalam satuan Newton. Kita pandang sebuah sistem massa, pegas, dan peredam. Kalau sistem ini dikenai gaya paksa yang berosilasi dengan frekuensi omega P, maka sistem itu akan berosilasi dengan simpangan X fungsi T. Kalau kemudian dilihat free body diagramnya, kita ambil misalnya gaya pas turun, maka massa ini akan bergerak. Sehingga akibatnya pada massa akan timbul inersia, yakni massa kali percepatan. Dan karena massa ini bergerak turun, pada pegas timbul gaya pegas besarnya K kali X, dan pada peredaman timbul gaya peredam yang besarnya C kali X dot. Sesuai dengan hukum Newton kedua bahwa jumlah gaya-gaya luar sama dengan massa kali percepatan, kita lihat di sini pada massa ini gaya luarnya adalah gaya pegas dan gaya redaman serta gaya paksa. Jadi ada 3 gaya luar. Sementara
inersianya ada satu, yakni massa kali percepatan. Sehingga kalau hukum kedua Newton itu kita terjemahkan berdasarkan free body diagram di sini, akan kita dapatkan jumlah gaya pegas dan gaya redaman serta gaya paksa itu sama dengan massa kali percepatan. Gaya pegas arahnya ke atas, gaya redaman ke atas, dan gaya paksanya ke bawah. Dan gaya inersianya ke bawah. Maka apabila kemudian yang ke atas itu dianggap positif, mengakibatkan persamaan di atas menjadi gaya pegas ditambah gaya redaman dikurangi gaya paksa sama dengan minus gaya inersia. Kalau kemudian itu diperstrukturkan, jadi yang inersia itu dipindah ke kiri dan yang gaya paksa dipindah ke kanan, akan didapatkan sebuah persamaan massa kali percepatan ditambah gaya redaman ditambah gaya pegas sama dengan gaya paksa. Atau bisa ditulis dengan sebuah persamaan diferensial mx double dot ditambah cx dot ditambah kx sama dengan fp dikalikan e berpangkat i omega pt. Ini disebut persamaan umum atau persamaan gerak governing equation dari getaran paksa sistem 1 derajat kebebasan teredam linier. Ini adalah persamaan umum. Persamaan ini itu harus diselesaikan untuk mencari berapa simpangannya. Namun kita lihat dulu bahwa pada persamaan ini itu mengandung C dan K. Pertama, kita lihat ketika C sama dengan 0, artinya tidak ada redaman. Dan yang kedua, kita lihat C lebih besar dari 0, itu yang ada redaman atau teredam. Ketika nilai C itu sama dengan 0, berarti sistem itu disebut getaran paksa tanpa redaman. Sementara ketika nilai C lebih besar daripada 0, itu disebut getaran paksa teredam. Tentu pada kesempatan ini kita akan membicarakan yang tanpa redaman dulu. Sehingga karena nilai C sama dengan 0, persamaan itu menjadi mx double dot ditambah kx sama dengan fp e dikalikan i omega pt. Dan untuk yang persamaan dengan teredam tidak ada perubahan daripada bentuk persamaan sama. Pada kesempatan ini kita akan konsentrasi dulu di sistem getaran paksa tanpa redaman. Secara matematik, penyelesaian persamaan getaran paksa tanpa redaman itu terbagi menjadi dua bentuk, yakni bentuk penyelesaian homogen atau transien, di mana mx double dot ditambah kx sama dengan 0, dan bentuk penyelesaian partikular atau steady. Kalau matematika, penyelesaian kedua bentuk itu ditambahkan atau disuperposisikan, dan itu menjadi penyelesaian daripada persamaan diferensial. Namun untuk yang di getaran, penyelesaian homogen ini sebenarnya sudah kita selesaikan ketika kita mempelajari getaran tanpa redaman. Kemudian nanti kita akan menyelesaikan yang partikuler. Nah, inilah yang akan menjadi fokus penyelesaian di sistem tanpa redaman dipaksa bergetar atau getaran paksa tanpa redaman. Karena secara fisika atau secara fisis
frekuensi daripada sistem itu mengikuti frekuensi paksa. Sementara kalau penyelesaian homogen ini frekuensinya frekuensi natural atau frekuensi alam. Sehingga dengan demikian untuk penyelesaian persamaan dari getaran paksa kita menggunakan penyelesaian steady. Penyelesaian steady itu seperti biasa pada matematik, dimisalkan simpangannya itu sama dengan X0 E berpangkat I omega P T. Kalau penyelesaiannya itu dengan memisalkan X fungsi T sama dengan X0 E berpangkat I omega P T, dan persamaan umum tadi kita anggap persamaan ke-1, maka turunan pertama dari simpangan itu kita dapatkan kalau ini kita turunkan, kita dapatkan I omega P X0 E I omega P T. Ya. Jadi tinggal yang pangkat ini ditulis di belakang sini, terus yang aslinya dituliskan. Demikian pula turunan keduanya, metodenya sama seperti tadi, yang pangkat di E ini kita tulis di belakang, terus yang ini secara keseluruhan kita tulis saja di sini. Ini O omega P, I omega P. Hasilnya adalah I kuadrat omega P kuadrat X0 E I omega PT. I kuadrat adalah min 1. Sehingga X double dotnya sama dengan minus omega P kuadrat X0 E berpangkat I omega PT. Kalau pemisalan simpangan tadi dianggap persamaan kedua, dan kemudian X dot ini kita beri nomor 3, maka kemudian apabila persamaan 3 dan kedua itu disubstitusikan ke persamaan 1, maka didapatkan persamaannya berubah bentuk menjadi seperti ini. Jadi yang X double dot diganti dengan yang ini, yang X diganti dengan yang ini, maka didapatkan minus M omega P kuadrat X0 E berpangkat I omega PT ditambah K X0 E I omega PT sama dengan gaya paksa. Kita lihat di sini ada yang sama, E I berpangkat omega PT. Ini kita coret saja sehingga dihasilkan persamaannya menjadi lebih sederhana, menjadi M omega P kuadrat X0 ditambah K X0 sama dengan gaya paksa. Di sini X0 ada X0, maka X0-nya dikeluarkan saja, dan kemudian kita tulis K itu karena positif kita tulis 2, kemudian minus omega P kuadrat kita tulis di sini. Ini di dalam kurung dikalikan X0 sama dengan gaya paksa. Maka dengan demikian didapatkan, oh kalau begitu X0 yang merupakan amplitudo getaran itu sama dengan di dalam kurung seper X0 seper K minus M omega P kuadrat dikalikan gaya paksa. Jadi inilah rumus untuk mencari amplitudo getaran paksa tanpa redaman apabila sistem dikenai gaya paksa Fp. Sehingga simpangan getaran paksa tanpa redaman yang tadi dimisalkan X fungsi T X0 E I omega PT menjadi simpangannya X fungsi T sama dengan dalam kurung seper K minus M omega P kuadrat dikalikan Fp E berpangkat I omega PT. Jadi itu penyelesaian daripada simpangan getaran paksa. Selanjutnya
kita akan sedikit memberikan contoh. Misalnya ini, sebuah mesin generator pembangkit listrik bekerja pada putaran 1500 rpm. Massa mesin 1000 kg. Mesin diletakkan di atas 8 buah tumpuan mesin berpegas atau engine pad. Masing-masing engine pad mempunyai konstanta pegas yang besarnya 125.000 Newton per meter. Hasil investigasi diketahui ketika generator bekerja, timbul gaya ketidakseimbangan sebesar 10 Newton. Hitung amplitudo dan simpangan getaran yang timbul. Persoalan ini kalau digambarkan seperti ini. Ini hanya gambar skema saja. Generator berputar dengan kecepatan sudut, dan ada gaya ketidakseimbangan 10 Newton. Tentu karena dia gaya ketidakseimbangan, gaya ini juga berputar. Dan massa mesin 1000 kg ditumpu 8 pegas. Kita tahu bahwa putarannya 1500 rpm. Maka kecepatan sudutnya atau nanti menjadi frekuensi sudutnya, frekuensi paksanya 2 pn per 60 atau sama dengan 157 radian per detik. Kemudian kalau sistem ini dimodelkan menjadi massa dan pegas, maka modelnya seperti ini. Ada sebuah sistem massa pegas dikenai gaya paksa. Gaya paksanya itu adalah gaya ketidakseimbangan yang berputar tadi. Sehingga massa ini bergetar dengan simpangan X. Dengan K, karena jumlah pegasnya 8, masing-masing 125.000, maka sama dengan 1 juta Newton per meter atau 10 pangkat 6. Dan kemudian masanya 1000 kg. Kita sudah tahu. Sementara gaya paksanya adalah 10 Newton E berpangkat omega PT. Omega P-nya 157 radian per detik. Tinggal ditulis saja. Gaya paksanya adalah 10 E berpangkat I 157 T Newton. Maka karena kita sudah punya rumus untuk amplitudo seperti ini, tinggal dimasukkan saja angka-angkanya. Di X0 sama dengan 1 dibagi K-nya 10 pangkat 6, M-nya 1000, Omega-nya 157 dikuadratkan, dikalikan gayanya 10 Newton. Maka dihasilkan minus 4,2 kali 10 pangkat 7 meter. Wah, ini angka minus. Kok ketemunya minus, Pak? Amplitudo kok minus? Amplitudo itu kan bisa berada di atas titik keseimbangan, bisa berada di bawah titik keseimbangan, atau jarak terjauh dari titik keseimbangan. Jadi bisa positif, bisa negatif. Ketika di sini ketemu negatif, artinya arah daripada amplitudo itu berlawanan dengan arah gaya. Artinya apa? Bahwa kita tinggal simpangannya berarti ya minus 4,2 kali 10 pangkat 7 E berpangkat I 157 T meter. Ini simpangannya. Amplitudonya, amplitudo itu harga mutlak daripada ini. Amplitudo itu adalah jarak terjauh. Jadi ambil yang positif atau dimutlakkan. Maka amplitudo getaran daripada generator ini 4,2 kali 10 pangkat min 7 meter. Jadi itu contoh daripada sistem getaran paksa tanpa redakan. Ini contohnya generator yang didudukkan di atas engine pad.
Demikian kuliah untuk sistem getaran paksa tanpa redaman beserta contohnya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih telah melihat YouTube ini. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.